Halo Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa dengan saya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk terlebih dalam pada penggunaan modul penelitian tindakan kelas ini, ada beberapa hal yang saya akan paparkan. Ya, yang pertama, guru sebagai tenaga profesional tentu memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, profesi guru ini harus dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Nah, salah satu wadah untuk mengembangkan profesi guru ini adalah dengan penelitian keprofesian berkelanjutan atau PKB. Rumusan legal formal tentang komponen PKB kita tahu ini termuat di dalam bab 5 pasal 11 Permen-PAN dan RB nomor 16 tahun 2009. Di sana menyatakan bahwa komponen PKB itu terdiri dari 3 macam kegiatan, yakni pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, mengacu pada komponen PKB tersebut, maka komponen PKB yang akan dikembangkan adalah publikasi ilmiah berupa hasil penelitian tindakan kelas. Modul ini ditulis dalam rangka memfasilitasi para guru SMP khususnya untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya secara berkelanjutan dalam menyusun PTK. Nah, dalam modul ini nanti akan dibahas bagaimana konsep dasar PTK, lalu bagaimana menentukan masalah PTK dan membuat judul, lalu menyusun proposal PTK bab 1, menyusun proposal PTK bab 2, menyusun proposal PTK bab 3, mempersiapkan dan melaksanakan PTK, dan terakhir adalah menyusun laporan. Berikutnya, para guru diharapkan untuk bisa memanfaatkan modul ini sebagai bahan belajar mandiri, ya Bapak Ibu. Selain itu, modul ini juga diharapkan dapat digunakan ya sebagai referensi bagi para instruktur pengembang PTK khususnya dan bagi para pembaca atau pemerhati agar dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan mereka dalam melaksanakan tugas. Nah, setelah mempelajari modul ini, Bapak Ibu guru membaca modul diharapkan memiliki kompetensi yang meningkat ya dibandingkan sebelumnya, khususnya terkait hal-hal sebagai berikut. Ya. Di konsep dasar, bagaimana membuat judul, bagaimana membuat bab 1, bab 2, bab 3, melaksanakan PTK sampai menyusun proposal dan membuat laporan. Tujuannya. Untuk peta kompetensinya Bapak Ibu sesuai dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi guru, berikut ini merupakan kompetensi yang akan ditingkatkan melalui proses belajar dengan menggunakan modul ini. Yang pertama adalah melakukan tindakan reflektif ya pada penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Kemudian ruang lingkupnya, Bapak Ibu, yang akan dibahas pada modul ini merupakan topik-topik PTK yang meliputi 8 bagian. Ya. Jadi bagian pertama tentang konsep dasar, lalu bagian yang kedua ini menentukan topik judul PTK. Ini mencakup menentukan masalah dan menentukan topik judul PTK disertai dengan contoh-contohnya. Lalu yang ketiga adalah bagian ketiga nanti menyusun proposal PTK bab 1, lalu bagian yang keempat menyusun proposal PTK bab 2, kemudian bagian kelima adalah menyusun bab 3, ya, proposal yang PTK, lalu bagian yang keenam menyusun proposal, dan bagian yang ketujuh mempersiapkan dan melaksanakan PTK, dan terakhir bagian 8 adalah menyusun laporan PTK. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara menggunakan modul ini? Agar upaya belajar mandiri menggunakan modul ini dapat optimal, maka Bapak Ibu disarankan untuk melakukan hal-hal berikut ini. Jadi yang pertama adalah membaca bagian pendahuluan terlebih dahulu untuk mengetahui ya tujuan dan cakupan materi yang ada dalam modul. Lalu yang kedua mengerjakan pretest Bapak Ibu untuk mengetahui
pengetahuan awal ya, pemahaman awal Bapak Ibu tentang materi yang akan dipelajari. Lalu yang ketiga, mempelajari uraian materi secara seksama dengan mencermati penjelasan dan pembahasan tentang konsep atau prosedur beserta contohnya. Lalu berikutnya adalah melakukan aktivitas pembelajaran secara mandiri dan membaca tahap demi tahap kegiatan pembelajaran secara sistematis. Yang keempat, mengerjakan soal latihan dan tugas yang diajukan dalam modul pada bagian latihan yang ada pada setiap bagian. Yang kelima, melakukan evaluasi secara mandiri. Nah, mengecek hasil latihan, apabila nilai latihan mencapai lebih dari 70%, maka Bapak Ibu dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya. Nah, mempelajari kembali materinya apabila ya Bapak Ibu ini nilai latihan belum mencapai 70% dan didiskusikan dengan teman sejawat serta kerjakan kembali latihannya. Bapak Ibu. Yang kedelapan, mempelajari bahan bacaan atau sumber lain yang relevan untuk melengkapi pengetahuan Bapak Ibu. Nah, demikian tadi Bapak Ibu hal-hal yang harus diperhatikan di bagian pendahuluan ini sebelum nanti Bapak Ibu masuk di bagian modul yang pertama sampai modul yang ke-8. Selamat belajar.